Bersabar, istiqomah, pegang teguh kebenaran yang telah Anda ketahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, sahabat-sahabat, jejak sahabat yang semoga Allah istiqomahkan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Kita bersyukur pada Allah, kembali Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di Masjid Agung di TSM ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita rencanakan. Kita datang untuk belajar, kita datang untuk menuntut ilmu agar Allah berikan banyak keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka fitnah itu bisa disikapi dengan ilmu. Fitnah akan selalu datang dalam kehidupan manusia. Bahkan sering disampaikan bahwa hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Hidup ini yang memang perjalanan. Andai kita tidak paham hidup ini perjalanan, akan banyak jebakan-jebakan yang membuat kita ini tidak paham. Seakan-akan kita ada di perbatasan dalam kehidupan ini. Sahabat-sahabat, jejak sahabat yang Allah muliakan, kita sedang mengkaji buku, yakni buku yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, buku Fawaidul Fawaid, mengambil faedah dari faedah yang banyak dalam agama. Kali ini kita akan coba bahas bab tentang ma'rifatullah antara orang beriman dan orang musyrik. Sehingga betapa banyak orang yang terjebak dalam kesyirikan padahal dia mengaku seorang muslim. Adanya nawaqidul Islam, adanya pembatal-pembatal keislaman. Kalau secara umum sih casingnya Islam, cuma kok kayaknya Islam ini nggak seperti yang dia lakukan gitu loh. Dulu sahabat Huzaifah ibn al-Yaman pernah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umat ketika wafatnya beliau, setelah wafatnya beliau. Nabi mengatakan bahwa akan datang kembali kebaikan, tetapi di dalamnya ada asap.
Tanya sahabat ke Rasul, wa ma dukhanuhu, apa asapnya itu ya Rasul? Beliau mengatakan, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, Nabi pernah mengatakan bahwa akan ada sekelompok kaum nanti yang mempertontonkan sunnah yang bukan dari sunnahnya Rasul. Jadi kalau sepintas sih memang Islami, tapi kalau ujung-ujungnya ini kok jadi buruk, ini pasti ada yang salah nih. Macam meragam lah yang kita lihat nanti. Memang betul di zaman Rasul ini perintah menuntut ilmu, betul. Cuma lihat dong cara Nabi memerintahkan sahabat menuntut ilmu. Beliau mengatakan bahwa melalui lisannya para sahabat kita saksikan sekali tentang kemuliaan ilmu, sehingga tercelotehlah kata indah dari lisan seorang manusia mulia yang bernama Imam Bukhari tentang berilmu sebelum berkata dan beramal. Kenapa? Karena memang yang disimpulkan dalam agama ini tidak ada kebaikan tanpa ilmu. Indahnya Islam ini kan ketika ilmu dikedepankan, maka semua kebaikan akan datang dengan sendirinya. Tetapi sekarang kita lihat berapa banyak orang mengatasnamakan kebaikan tapi bukan ilmu yang dikedepankan, yang ada pemelencengan. Karena tipis sekali bahasan tersebut. Allah sih sudah berfirman dalam Al-Quran, sering kita sampaikan ayat tentang An-Nisa ayat 115 itu. Ketika Allah berfirman, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Allah yang mengatakan langsung, orang yang bertolak belakang dengan Rasul, wa may yushakkikir rasula, siapapun dia, kalau yushakkikir rasula, bertolak belakang dengan Rasul, sementara yang tahu bagaimana beribadah itu kan Rasul. Makanya Allah rekomendasikan beliau sebagai uswatun hasanah. InsyaAllah tanpa khilaf kita setuju mengatakan, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kan usaha-usaha memburukan Rasul kan dari dulu sudah ada. Usaha-usaha memojokkan Rasul dari dulu sudah ada. Cuma karena memang beliau orang yang dijaga sama Allah, terjaga sampai kiamat. Ya banyak. Kalau kita nggak punya ilmu, kita dibikin bingung. Karena banyak sekali orang yang berbicara ilmu walaupun tanpa ilmu. Nabi sudah mengatakan, inna fil kalami lasihrun, dalam ucapan itu ada sihir. Asal pandai merangkai kata, mendayu ketika menyampaikannya, orang terkesima. Jangan terkecoh dengan ucapan manusia, tapi dengarlah apa yang dia katakan. Maka Islam tawarkan, unzur maqala wala tazur man qal. Lihat, coba kamu lihat apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau yang dikatakannya firman Allah dan sabda Rasul, jangan dikomplain. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah sudah bilang, tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah sudah tentukan syariat, Nabi sudah contohkan, sudah katakan sami'na wa ata'na. Jangan dikomplain, karena kalau dikomplain yusyakkik, sengaja bertolak belakang. Resikonya apa? Nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi pemalingan. Jangan main-main. Makanya teman-teman didak sahabat ini yang mungkin merasa baru hijrah, tolong deh. Hijrah ini awal langkah yang baik. Hijrah itu berat, mempertahankannya jauh lebih berat. Makanya ulama sering bilang, orang-orang baru hijrah, tolong jangan sampai enggak menuntut ilmu. Luangkan waktumu menuntut ilmu. Tetap kerja. Ana setelah ana hijrah, ana jadi malas kerja. Salah ente gitu lah. Ana setelah ana hijrah, ana sengaja banyak bolos kerja, zolim.
Akadnya kan gimana waktu kerja dulu ya, kecuali kalau kerjaannya haram lain hal nanti. Ini kerjaannya halal, cuma merasa kayak belum nuntut ilmu, akhirnya diem-diem curi-curi waktu, salah. Terus gimana teknik menuntut ilmu? Wa idza faragta fansab, punya waktu kosong isi, akan ada liburnya tuh. Sabtu, Ahad libur, atau tanggal merah libur, atau mungkin jam istirahat di mana kita boleh sambil ibadah zuhur sambil dengerin ceramah, boleh. Banyak waktu, jangan berbuat zolim. Alasannya kenapa nggak boleh berbuat zolim? Karena ilmu itu cahaya Allah. Al ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi, kata Imam Syafi'i kan begitu. Ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Jadi jangan terkecoh. Banyak orang terjebak dalam kemaksiatan kemudian dia menuntut ilmu, namanya talbis. Ayat sudah mengatakan walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Harusnya dia dapat hidayah, jiwanya tenang dan gampang dapat hidayah. Tapi ternyata anda lihat, karena talbis akhirnya berantakan. Orang ngedalamin agama, ujung-ujungnya aku jadi nabi. Tuh. Banyak. No, orang Ranca Ekek tahu dah sana tuh ya. Ini lagi heboh lagi, Imam Mahdi mau turun ini. Aduh, Masya Allah. Sampai pada kepo penuh nih. Handphone orang nanya, Tat, Imam Mahdi mau turun, Tat. Nanya. Kapan turunnya, Tat? Ya Allah, jawabnya gimana? Kita salah jawab di screenshot. Sekarang kan susah betul nih ya. Suruh nelpon ogah, bingung. Ya taruh kata memang Imam Mahdi bakal turun, cuma kan kita nggak tahu kapan turunnya. Lagi memang kita pun nggak ditugaskan sama Allah suruh nungguin Imam Mahdi gitu loh. Banyak yang nongkrong di depan loh. Ngapain bro? Nungguin Imam Mahdi gitu loh. Kemarin ada yang datang ke rumah saya ngaku Imam Mahdi tuh. Teman-teman jejak sahabat datang ke rumah Bogor ya. Ada anak muda datang mau ketemu Ustadz Bawazir katanya. Oh, Masya Allah. Siapa Imam Mahdi? Tat, ana ini dibisikin sama malaikat. Dialog sama ana, ada Alvin juga. Dialog. Ana dibisikin sama malaikat, Tat. Oh, Masya Allah. Dituntun suruh kemari, Tat. Oh, begitu. Mau ngapain? Sunnah Rasul gitu loh. Maksudnya apa nih? Anda disuruh khidbah anak antum katanya. Oh, anak-anak segini-segini Anda bilang gimana kawininnya? Oh, ini malaikatnya kacau nih, saya bilang gitu loh. Dan saya yakin ini orang pasti belajar gitu loh. Ini orang bukan orang nggak belajar, karena kalau casing sepintas sih ini orang udah paham sunnah nih gitu loh. Dari gaya penampilannya. Cuma kan ini oknum. Ini yang begini nih yang ngerusak Islam nih. Ini bukan satu dua. Akhirnya yang diuntungkan siapa? Yang jelas-jelas salah dalam keagamaan. Karena banyak orang nih yang pengen betul-betul berusaha untuk jadi maksimal dengan cara yang tidak betul. Aduh Ustadz, terus gimana Ustadz? Makanya belajar. Kalau baru hijrah belajar. Belajar tuh betul-betul yang efeknya ku anfusakum wa ahlikum nara. Dimana agama itu untuk dirimu, untuk keluargamu dulu. Jangan disibukkan mendakwakan orang. Karena teknik dakwah yang Islam tawarkan, kata Nabi, aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya, itu dakwah yang paling baik. Ya, Allah muliakan Nabi dengan kenabian, baru diangkat menjadi Rasul. Ada tahapan dalam beragama. Para sahabat pun sama. Diperintahkan membaguskan akidah selama di Mekah 13 tahun, baru 10 tahun di Madinah kita bicara hukum. Betul? Lihat dipertontonkan sama sahabat Mu'az bin Jabal dalam dakwah ke negeri Yaman pun sama. Jangan ngomong yang lain dulu, ngomong syahadat aja dulu. Kalau mereka sudah patuh dengan syahadat yang kau ajarkan, ajarkan tentang sholat. Ngomong sholat aja dulu, jangan yang lain. Jangan berkembang ngomong politik, ngomong fikih, ntar dulu, sudah sholat aja dulu. Karena Anda mau ngomong politik Islam dengan orang yang sholat aja masih malas, ya nggak nyambung sudah. Anda mau ngomong fikih sama orang yang belum kenal Tuhannya, waduh bro, jaka sembuh makan bubur, nggak nyambung bro, betul. Ya nggak bisa. Ada tahapan. Kenapa? Anda akan berkata qala Allah wa qala Rasul ke orang yang tahu gak ini firman, tahu gak ini hadis.
Kalau sudah yang namanya hadis pun wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Harus dipahami dulu sama orang ini. Biarlah nanti waktu. Bro, hidayah ini jobnya Allah, bukan kita. Waduh Ustaz, Anda nih harus mendatangkan hidayah buat keluarga Anda. Entar dulu, enak aja. Ya alhamdulillah kalau gara-gara antum hidayah datang, cuma antum nggak dibebani. Hidayah itu urusan Allah. Ada waktunya nanti, biarlah nanti waktu yang bercerita. Ketika sudah disampaikan ilmu, makin ikhlas dia beragama, makin agama membuat dia dapat hidayah. Ujungnya agama itu kan la'allakum tahtadun. Agar kalian diberikan hidayah dengan agama itu. Iya. Makanya dibahaslah yang pertama ini tentang pengetahuan bentuk ma'rifatullah. Orang harus tahu bahwa ma'rifatullah itu dijelaskan oleh ulama ada dua. Yang pertama ma'rifat ikrar. Ma'rifatullah bi ikrar, atau mengenal Allah sebatas pengakuan. Ya kayak umat itu dua, ummatud dakwah wa ummatul ijabah. Yang namanya umat ini umat yang disampaikan dakwah tapi baru sampai belum mengijabah. Yang kedua ummatud dakwah wa ummatul ijabah, umat yang disampaikan dakwah dan dia mengijabah. Ya, doa Nabi secara umum, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Semua umat yang sudah sampai dakwah mengijabah atau tidak, doa Rasul seperti itu. Makanya nggak ada salahnya kita sama-sama anak bangsa ini tolong saling mendoakan, bukan saling menjadi hakim buat yang lain. Doain dah anak-anak negeri kita, Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'i minkum wal amwat. Minta sama Allah. Doakan manusia secara umum. Karena orang yang mendoakan orang Islam, orang lain, dia 70 ribu malaikat mengaminkan buat dirinya. 70 malaikat mengaminkan buat dirinya. Maka kalau kita enggak mendoakan orang, ya lucu. Ya salah satu doa yang paling gampang apa? Absus salam bainakum, itu doa. Ini ada orang sudah mendalami agama, cuma gara-gara beda pengajian nggak ngucap salam. Innalillah. Nabinya siapa nih? Gitu lah. Kalau nabinya Muhammad, orang kafir diucapin salam dengan salam khusus. Salamun ala man ittaba'al huda. Ini ada orang ngaji beda ustadz nggak ngucap salam. La haula wala quwata illa billah. Kan bahaya sekali. Padahal syariatnya ucapkan salam. Itu doa kok. Lah wong saling mendoakan dalam Islam syariat. Ketika kita berdakwah merubah dengan tangan tak dipandang, lisan pun tak didengar, tolong jangan sampai enggak saling mendoakan. Yuk saling mengucap salam di antara kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang mendengar salam kita dapat hidayah atau mungkin tertunda hidayah, paling tidak sampai sudah dakwah kita kepada mereka. Itu yang paling baik. Jangan jadi hakim buat agama orang lain, jangan. Pertontonkan bahwa betulnya agama yang kalian geluti, yang kalian dalami ini dalam bentuk tingkah laku yang baik. Ma'rifatul ikrar. Mengenal Allah cuma sebatas ucapan. Andi kita banyak ini. Lisan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia ucapkan. Ketika ditanya artinya apa, bro? Gitu lah. Hati-hati ya, Rasul dihina, saya yang maju. Masya Allah. Sementara penampilannya, waduh, menentang syariat. Ini namanya beriman dengan nafsu. Saya sih begajul, Tat. Saya orang yang betul-betul jarang ibadah. Cuma saya pengen diakui sebagai umat Muhammad. Kalau Muhammad dihina, saya panas. Cakep. Bagus. Cuma pertontonkan dulu. Jangan kamu nggak kasih orang menghina Nabi, kau menghina Nabi dengan membelakangi syariat. Padahal Allah perintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini bahasa Allah. Ini kalamullah, bahasa langit. Bukan sembarangan orang ngucap.
Ini kalamullah, Allah sendiri yang berkata, wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Pokoknya kalau kamu ngaku umat Muhammad, apapun yang Muhammad bawa ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Itu syariat. Di kita tidak, malah melenceng, malah berbuat bid'ah, bahkan mengatakan bid'ah ini baik. Dibuatlah iklan spanduk yang besar di tengah-tengah jalan, di pertigaan, ritual bid'ah pun diiklankan. Mudah-mudahan dengan ritual ini Allah berikan berkah pada kita. Dalam tanda kurung, mudah-mudahan dengan bid'ah ini Allah muliakan kita. Dia hayalkan kebaikan dengan cara melenceng. Padahal Nabi mengatakan kullu bid'ah dhalalah. Yang bilang kullu bid'ah dhalalah siapa? Rasul. Bukan manusia biasa yang ngomong. Tapi kata Umar bin Khattab, kok disaingi dengan perkataan Umar? Maksud Umar itu bukan melenceng dari Rasul, bukan, istilah bahasa. Pun misalkan memang Umar salah, ya jelas kita nyontoh Rasul bukan Umar gitu loh. Ini tidak sengaja. Ini negeri bebas sekali orang mengiklankan perbuatan yang Nabi nggak contohkan. Masya Allah. Bahkan justru kajian-kajian sudah nggak berani pasang baliho pinggir jalan. Kalah gede iklan kajian sama iklan rokok, betul. Harusnya kalau ngelihat jumlah anak muda di Bandung seperti ini, kesempatan kita pertontonkan syariah di kota Bandung ini. Dalam rangka apa? Menggalang persatuan dan kesatuan untuk Indonesia Raya ini, gitu loh. Karena negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Yuk pertontonkan rahmat Allah supaya datang kebaikan. Allah yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, bukti iman, bukti takwa apa? Sam'an wa ta'an, dengan syariat yang diturunkan. La fatahna alaihim, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allah yang janji. Cuma nggak tahu deh, belakangan ini kita kayak remeng beragama gitu loh. Padahal sudah disampaikan dalam kajian-kajian kita, ayo dong jangan abu-abu dalam beragama, bicara putih ya putih, hitam ya hitam. Jangan sampai kau menyembah Tuhan yang tak kau kenal. Disiplinkan diri, hafalkan nama Allah. Ayo dong, kalau kamu mengaku umat Muhammad, jangan cuma berkoar, buktikan. Konsekuensinya 4, yakni taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan Nabi, mempercayai semua yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali ada contoh beliau. Itu kan konsekuensi. Jangan cuma mengaku umat Muhammad tapi anti sunnah. Kadang-kadang jadi resikonya ini kan buruk. Seakan-akan syariat nggak boleh turun di Indonesia. Pak, ini Allah yang bilang loh. Qala Allah loh Pak. Bu, Allah yang bilang loh. Tuh, kata Allah Bu, kerudung itu nutup bagian dada. Allah yang bilang. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihin. Allah yang ngomong Bu. Kerudung itu nutup bagian dada. Allah yang ngomong. Makanya kalau pakai kerudung agak panjangan dikit, nutup dada. Tahu sih Tat, cuma di Indonesia nggak bisa, begitu loh. Kayaknya Indonesia bukan potekan Allah yang Allah buat gitu loh. Sampai nggak diperbolehkan. Laki-laki itu Al-Hasr ayat 7. Apa yang Nabi perintahkan ikuti, apa yang dilarang jauhkan. Tipiskan kumis, panjangkan janggut. Cuma di kita di instansi nggak boleh, gitu loh. Kayaknya Allah nggak boleh nurunin syariat gitu loh. Kan ajib betul. Kita dibikin bingung. Iya, karena antum itu ekor kakap, bukan kepala teri. Harusnya punya izzah. Kalau jadi ekor kakap kelihatannya sukses cuma nurut dengan syariat yang dibuang, ngapain? Biarkanlah kecil kepala teri lebih mulia ketimbang gede ekor kakap, punya izzah. Hidup kalau nggak bisa mempraktekkan sunnah, ya buat apa hidup? Lawang perintahnya tazawwad wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Syariatnya kan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Kita disuruh bertakwa. Bukti takwa apa? Mentaati semua syariat yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Kalau kita sudah bertakwa, Allah katakan, yakni yaj'allahu makhrajan, diberikan kemudahan. Hei, hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain.
Sehingga apapun yang kau rasakan ini tak akan berat kau rasakan, karena kau kenal Tuhanmu yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Ini Allah sendiri yang ngomong, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hei jiwa-jiwa manusia, perhatikan, Allah nggak membebani manusia dengan beban yang dia nggak sanggup memikulnya. Apa Allah bohong? La wa'dullah haq, janji Allah pasti. Makanya jangan cuma ikrar lisan. Yang kedua dikatakan ma'rifat, yakni ma'rifatullah yang membuat hamba malu kepada Allah sekaligus cinta kepadanya serta rindu, yakni fi'liyah, dengan tingkah laku. Kayak konsekuensi cinta dalam Islam itu kan, Ibnu Qayyim mengatakan ingkiyat dan qabul. Ketika cinta terbentuk dengan 4 sebab, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta timbul. Cinta itu berdampak pada 2 hal, ingkiyat dan qabul. Ingkiyat total, ucapan dan perbuatan karena cinta. Qabul sekedar ucapan. Nah, yang kedua inilah yang total, yang dibilang ingkiyat. Kalau kamu sudah kenal Allah, buktikan dong. Apa enggak kesinggung dengan ayat yang mengatakan di Al-Insyikok ayat 5 itu? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa rakabak. Apa enggak kesinggung sama ayat ini? Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang bikin kamu enggan beribadah sama Rabb yang menciptakan kamu, Rabb yang maha perkasa. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan kamu, yang menyempurnakan kamu. Coba hitung nikmat dalam dirimu, hitung. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis, hitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Karena kalau kau betul menghitungnya, kamu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Makin kau hitung, makin kerdil kau di hadapan Allah. Iya, Masya Allah. Ini orang betul-betul dipertontonkan sama dia rasa malu sama Allah. Maka dikatakan al-haya minal iman. Laula haya wa laysa lahul iman. Yang namanya malu ini bagian dari iman. Orang kalau tidak punya malu, tidak punya iman. Enggak malu sama Allah. Sampai dibilang ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang bikin kamu enggak demen ibadah sama Allah? Apa coba? Enggak ada alasan. Lama Allah ciptakan kamu untuk beribadah. Bahkan ayat mengatakan ketika di alam ruh kita berkomitmen, alastu bi rabbikum, betul? Allah tanya sama kita, bukankah aku yang menciptakan kalian? Bukankah aku Rabb kalian? Kita berkata satu bala syahidna, betul. Sekarang tinggal dipertontonkan, kau tercipta untuk beribadah, tapi engkau enggan untuk beribadah. Kau tak mengenal Allah dengan benar. Nah, ini yang dimaksud. Nah, Rasul SAW ini orang yang paling kenal Allah. Disimpulkan dari doa Nabi yang didengar oleh para sahabat dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Dia mendengar Nabi berdoa mengatakan, la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini doa Nabi, panjang, cuma pendekannya ini la uhsi sana'an 'alaik. Kata Nabi, la uhsi sana'an 'alaik, aku tidak sanggup memuji dirimu sebagaimana mestinya. Jadi Nabi memuji Allah, cuma pujian Nabi ini enggak membatasi kemuliaan Allah gitu loh. Orang berkata Allahu Akbar, jangan cuma sebatas Allah Akbar, lebih dari itu. Maka Nabi mengatakan la ukhsi sana'an alik anta kama asnaita ala nafsik, karena yang berhak memuji dirimu adalah engkau sendiri ya Allah. Begitu. Ini Rasul nggak main-main. Lalu kita kadang-kadang nggak paham. Allah mengatakan Allahus Somad. Tolong jangan sampai kita nggak pertontonkan as-somatnya Allah. Bagaimana caranya? Minta. Allah yang bilang Allahus Somad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Dia malah malas minta. Anak nggak enak tat minta mulu tat. Ya, emang minta, bagi sama Allah. Minta. La ta'tazu fid du'a, kata Rasul, kamu jangan malas dalam doa. Man lam yas'ali la yaghdab 'alaih. Orang yang tidak minta sama Allah, Allah marah.
Kalau Allah kata Allahus Somad, tolong jangan tanggung-tanggung. Allah sudah bilang di Ar-Rahman itu, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tiap hari Allah sibuk menerima pertanyaan manusia, ya. Yas'alu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Bertanya yang di langit, bertanya yang di bumi sama Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah sibuk. Tapi jangan hayalin Allah sibuk kayak manusia, jangan. Kalau Allah bilang Allah sibuk, betul, Allah siap diminta, tapi tolong mintanya yang benar. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Perintahnya nih mufrad satu, minta sama aku saja, jangan kau berbuat syirik ketika minta. Ini banyak orang bertawasul dengan tawasul yang salah. Mintanya sama mayit yang sudah nggak mampu diminta. Padahal kalau anda berziarah, dengan ziarah anda bertawasul silakan, tapi bukan minta sama si mayit. Itu amal soleh. Bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Ini tipis nih, kayak di perbatasan nih. Anda boleh bertawasul dengan ayat-ayat Allah karena perintah, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya. Ayat boleh, bukan berbuat syirik dengan ayat, bukan. Ya, ini tipis sekali nih, kadang-kadang terjebak dalam kesyirikan karena kelihatannya beribadah mengatasnamakan Islam, tapi Islam enggak seperti itu. Maka Nabi mengatakan, yakni yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Nanti ada di akhir zaman, kata Rasul, orang yang mengatasnamakan sunnah padahal bukan sunnahku. Kelihatannya betul, cuma nggak ada zaman Rasul. Azan berkumandang, azan. Nabi bilang sama Bilal, kata Nabi, ya Bilal, arina bis sholat, hibur kami dengan sholat, istirahat kami dengan sholat. Bilal azan. Azannya Bilal itu menandakan sholat. Sekarang orang azan ada, cuma nggak buat sholat, macam-macam buat apa gitu kan? Terjadi tidak? Terjadi. Zaman Nabi orang baca Quran, Nabi baca kok talaki langsung, Jibril mendengar langsung. Tiap Ramadan seperti itu. Nabi menyampaikan ayat, menyampaikan, sahabat menyampaikan, tapi apa? Idza quriyal Quran fastami'u lahu. Kalau Quran dibacakan, diam dan dengarkan. Sehingga yang namanya baca Quran, satu baca yang lain dengar. Sekarang tidak, semuanya baca, nggak ada yang dengar, betul. Qurannya sama, cuma cara bacanya lihat. Terjadi tidak? Terjadi. Dulu Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan ibadah tidak mencontoh dariku, tolak. Dulu begitu kata Nabi. Bahkan beliau mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, ambil bangku duduk di neraka. Dulu tuh orang takut ngomong mengatasnamakan Nabi tanpa dalil yang betul. Sekarang mas sengaja pakai spanduk gede-gedean, banyak berbuat yang memang Nabi nggak contohkan. La haula wala quwata illa billah. Ketika kebenaran disampaikan malah difitnah, dikatakan ekstrim dan radikal. Masya Allah. Makanya wajar Nabi mengatakan, idza waqa'al fitan alaika iltizamu bi baitih. Kalau kamu terjebak dalam zaman yang banyak fitnah, udah jangan banyak keluar rumah, takut azab turun. Ya, bukan Imam Mahdi yang turun, azab dulu gitu ya. Ini akhir zaman, iya. Imam Mahdi mau turun entar akhir zaman. Akhir zamannya kapan? Ya wallahu alam. Lawang Jibril nanya sama Rasul tentang sa'ah. Masa kapan kiamat? Mata sa'ah, kapan kiamat? As-sa'il a'lamu minal mas'ul, kata Nabi. Yang nanya lebih tahu ketimbang yang ditanya. Nabi aja ngomong begitu. Ini ucuk, ada ustadz bilang nggak lama lagi nih. Yeah. Perkiraannya beberapa tahun ke depan lagi nih. Masyaallah. Astaghfirullahaladzim. Ya, kita lanjutkan pada Isa nanti. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Jamaah sidang majlis kajian jejak sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kembali oleh Allah kemudahan melanjutkan kajian kita di sesi yang kedua ini. Bahasan kita tadi menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul ini menyebutkan dalam doanya itu bukti ketidakmampuan untuk memuji Allah dengan ucapan dan kata. Kenapa beliau mengatakan la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ini satu bukti bahwa Allah ini enggak bisa diukur dengan lisan manusia. Manusia manapun yang paling pandai membuat syair, membuat pujian kepada Allah takkan pernah mampu untuk memuji Allah yang maha segala-galanya. Maka orang yang mengenal Allah ini akan tahu bahwa kalau urusan sama Allah ini bukan sesuatu yang main-main. Ayat Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bahkan ketika Allah berfirman, ada sebagian manusia nanti yang mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintainya seperti mencintai Allah. Disalahkan dalam Islam. Karena Allah enggak berbanding. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena orang beriman itu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu lebih mencintai Allah ketimbang lainnya. Jadi tidak akan pernah bisa berbanding lah Allah dengan segala-galanya. Nah ini kan penting, ini akidah. Makanya dalam ma'rifatullah ini sangatlah penting kita mengenal Allah dengan cara yang betul. Membuat musyaratah dalam iman kita. Adanya ikatan antara kita dengan Allah. Jangan sampai kita beragama tanpa ikatan. Maka Ustaz bilang tadi kalau yang baru hijrah, kalau bisa jangan terlalu bangga dengan hijrahnya, yuk belajar. Nanti dengan belajar antum akan tahu bersyukur karena Allah kasih hidayah. Ya, kita tinggal di zaman yang Masya Allah banyak fitnah. Masih Allah giring kita kumpul nih di Masjid TSM. Alhamdulillah ya Allah. Ya, sementara kita tahu teman-teman kita ini masih enggan mendatangi majlis ilmu. Allah gerakkan hati kita untuk datang ke majlis ilmu. Wallahi fabi ayyi ala'i rabbikuma. Karena Ustaz sengaja pakai motor kemana-mana sama tim. Hikmah dibalik ini semua banyak, bukan cuma sekedar suka motornya, bukan. Ngelihatlah banyak hal di negeri kita ini yang membuat kita ini dapat pelajaran. Ayat yang tersirat. Iya ya, bersyukur banget kita tinggal di Bandung, kajian banyak, ilmu ditebarkan begitu saja, yang mau datang silahkan. Oh Masya Allah. Andai kita enggak mau memanfaatkan, kita dirugikan karena waktu bergulir meninggalkan dia. Lantar jala yaumul lati madat, enggak kembali kesempatan tersebut, hari enggak berulang. Iya. Ayo dong. Nah, yang kedua ditawarkan ada dua pintu cara yang sangat lebar untuk bisa sampai kepada ma'rifatullah. Di jenis yang kedua tadi yang disampaikan apa? Yakni di mana orang mengenal Allah bukan cuma sekedar ucapan, fi'liyah. Dia akan bedakan kalau udah urusan ke Allah. Karena Allah pun muliakan dia dengan ahsanut taqwim. Untuk urusan Allah ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik. Ada cara untuk mendapatkan itu. Yang pertama, kata penulis buku ini, yang pertama untuk mendapatkan ma'rifah yang kedua, mengenal Allah total ucapan maupun perbuatan, yakni dengan memikirkan serta merenungkan seluruh ayat Al-Quran, disertai pemahaman yang mendalam tentang Allah dan Rasulnya. Jadi cara yang pertama, suruh pahami Quran. Dengan memahami Quran, kita akan tahu bahwa Quran ini hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Anda jangan merasa terbimbing dalam Islam kalau jauh dari Quran. Ayo dong, budayakan belajar Quran. Kalau nanti ada aturan main, Quran dihilangkan dari sekolah-sekolah, pelajaran agama dihilangkan, itu urusan dia sama Allah lah. Kita jangan takut, bukan cuma di sekolah, dimanapun kita bisa belajar Quran.
Sengaja orang-orang dulu itu ada huruf kawi, huruf Arab cuma bacanya Indonesia itu. Salah satu bentuk usaha agar orang jangan asing dengan huruf Arab. Ayo dong anak bangsa, jangan sampai asing dengan huruf Arab. Quran diterjemahkan dengan Latin boleh gak? Wallahu alam, ulama memperbolehkan buat membantu. Tapi jangan enjoy baca Quran pakai bahasa Indonesia. Belajar. Bagaimana tertunjuki dengan Quran kalau kita nggak bisa baca Quran? Wah, nggak bisa. Akhirnya banyak orang belajar agama dari YouTube bukan dari Al-Quran. Padahal YouTube ya alat bantu buat memahami Quran. Boleh-boleh saja. Cuma jangan merujukan agama kepada YouTube saja. Quran. Kul hatu burhanakum, berikan dalil. Burhan. Burhannya apa? Qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasul bersabda. Dan sahabat memahami dengan cara yang betul. Yuk, yang pertama, memikirkan serta merenungkan seluruh ayat Al-Quran, disertai pemahaman yang dalam tentang Allah dan Rasul. Allah yang berfirman, Nabi yang bawa firmannya. Sehingga nggak ada komplain dalam hidup kita. Oh ya sudahlah, kalau memang ini firman Allah, ini sabda Rasul, sami'na, kami dengar, kami patuh. Kami nggak pernah menganggap Quran, Sunnah Rasul itu sesuatu yang menakutkan. Kalau memang saya kerja di sebuah instansi, nggak boleh menegakkan syariat, belajar jadi pengusaha. Sehingga instansi punya Anda, bukan Anda kerja di instansi sudah. Anda mau dapat rezeki dari Allah dengan cara melanggar syariat, manalah mungkin. Ini sama dengan orang berobat dengan cara yang haram. Nabi sudah mengatakan la tadawa bil haram, jangan berobat dengan cara yang haram. Tapi sembuh tat. Hei, bukan masalah sembuhnya. Datangnya kesembuhan dari Allah, anta syafi. Mungkinkah datang dari Allah dengan cara yang haram? Ya nggak mungkin. Tapi sembuh. Istidraj. Sambungkan dengan bahasan kita yang lampau. Idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fadzalikal istidraj. Kalau sudah caranya salah, minta ke Allah keturutan, namanya istidraj. Ya, jangan terkecoh nih. Karena banyak nanti orang mengatasnamakan kebenaran sementara kebenaran bukan seperti yang dia lakukan. Allah pengen akhirnya itu husnul khotimah, bukan buruk. Akhir yang baik. Yang kedua, yakni dengan memikirkan ayat yang tersirat maupun tersurat. Ayat-ayat Allah yang terlihat ciptaannya, merenungi hikmahnya. Kemudian kita juga jadi orang yang betul-betul mengetahui bahwa kekuasaan Allah, kelembutan Allah, kebaikan Allah, keadilannya, perlakuan adil Allah terhadap makhluk. Walhasil antum baca ayat yang tersirat. Ini syariat. Kita selain belajar di majelis, di masjid, tolong bertebarlah di muka bumi ini, bacalah ayat-ayat yang tersirat, di mana tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan sia-sia. Katakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan ini bukan celotehan, sekedar celotehan. Kenapa? Karena yang nyebut ini ulil albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sampai dia berkata, duhai Rabb yang menciptakan kami, tak kau ciptakan semua sia-sia. Kok kau bisa berkata tidak sia-sia? Karena membaca. Allah tinggikan langit bukan main-main. Karena kita punya langit-langit bertiang, tapi kalau langit yang Allah ciptakan tak bertiang, lihat. Kita punya gedung ada lampunya, Allah juga punya bumi. Lihatlah gemintang bulan dan lainnya. Tak memiliki kabel terang benderang, masya Allah. Bahkan menjadi petunjuk arah para nelayan dulunya. Lihat Allah turunkan hujan, barakatuh minas sama, berkah dari langit. Semua merasakan nikmat. Tapi ada juga yang diazab dengan hujan, betul? Kalau Allah sudah melakukan sebuah kebaikan, masya Allah, tidak ada yang bisa menentang kebaikan tersebut. Pun ketika Allah hinakan manusia sama, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Dia baca jadi ulil albab.
Setelah itu dia simpulkan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Duhai Tuhanku, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Cuma itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Makanya Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 21, kata Allah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim." Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah, diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi enggak semua orang jadi ulil albab. Kalau kita mau jadi ulil albab ya bisa. Makanya sayang kalau kita nggak jadi ulil albab. Ini gimana caranya nih kota kita makin baik nih? Oh iya, masalah sampah jangan tunggu pemerintah. Masalah penebangan hutan dan lainnya jangan sengaja kita melakukannya. Suruh membuat sesuatu yang baik dalam kehidupan. Mulailah berpikir bermanfaat. Maka Allah muliakan kita insya Allah. Tapi tetap Allah mengatakan kalau sadar seperti itu, ini keutamaan yang Allah berikan enggak ke sembarang orang. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang tidak sembarangan tadi. Allah muliakan kita dengan ilmu yang dikedepankan. Allah musta'an. Taib barakallahu fiik. Nah.